Pada tahun 79 lahir Undang-Undang nomor 5 tahun 79 yang menghapuskan lembaga pemerintahan ini. Sebab rivalitas dengan camat begitu kental dan camat hampir tidak berharga pada saat ada Pasirah. Semua orang berurusan dengan Pasirah. Masa transisi 5 tahun. Tahun 84 dihapuskan, betul-betul dihapuskan. Nah, nama nomenklatur desa masing-masing daerah beda-beda lagi. Kalau kita dengar di Sulawesi Utara itu Kuntuan, kalau di Lampung Kakam, katanya kepala kampung. Kalau di sini dulu Krio. Tapi dalam komunitas eks-transmigrasi dan kolonisasi tetap disebut Pak Lurah. Sumatera Selatan ada 38% pada data tahun 2018 itu penduduk asal Jawa. 38%, berarti cukup banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran kalau saya meskipun asli Sumatera tapi bahasa Jawanya juga melipis. Kalau udah sakit ngomongin gitu, bisa itu berbahasa Jawa dengan paseh termasuk guyonnya. Nah, sejak diseragamkannya di sini sebutan nomenklatur desa, pemimpin desa itu adalah kepala desa. Seragam yang tadinya stempelnya beda-beda, ada yang Krio, ada yang Lurah pada saat itu. Menjadi seragam, saya lupa itu tahun berapa Pak Dirjen, tapi waktu itu kira-kira saya sudah SMP. Jadi sudah semua kepala desa dan struktur mulai dari sekdes, kapur, kadus, kami tuwo, sampai dengan RT, sampai dengan RT ada Cukup Buyo, ada Cukup Tirto, ada macam-macam. Dengan penaper itu gantung wilayahnya. Ada desa yang ada lembaga adat. Saat saya jadi bupati, karena tempat daerah saya itu heterogen, kalau kita lembaga adat, dari mana yang dari tempat lain? Akhirnya saya buat MPD, di luar MPD ada MPD, permusyawaratan desa. Jadi isinya ini tokoh-tokoh non formal, jadi tidak berdasarkan ijazah. Tokoh-tokoh non formal dan digaji oleh kabupaten. BPD pada saat itu awal-awal itu masih dipilih oleh rakyat. Terjadilah kompetisi kewenangan, rivalitas di lapangan dengan kepala desa pada saat. Akhirnya diubah namanya, bukan Badan Perwakilan Desa, tapi namanya Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya satu, untuk mengangkat derajat bagi pemerintahan desa dan warganya. Nah, kebetulan saya ini putranya Pasirah yang saya sebut tadi. Jadi ayah saya itu menjabat Pasirah 4 kali pilihan. Jadi dari tahun 64 sebelum saya lahir sampai dengan tahun 84. Terakhir ayah saya didaulat untuk menjadi kepala desa pada saat itu. Jadi saya tahu betul tentang bagaimana suka dukanya perangkat desa itu. Dari persoalan honor, persoalan ya kalau honorarium pasti kesejahteraan maksudnya. Persoalan selalu terdampak imbas dalam sebuah situasi politik. Ada pilihan bupati kena imbas. Ada pilihan kepala desa kena imbas.
Tapi saya langsung dapat jawaban itu. Wis ora usah melu-melu. Lo usah ikut-ikut aja kita. Tegak lurus aja. Tegak lurus. Kita punya aturan, kita punya itu. Karena kita tahu begitu si A dilantik jadi kepala desa, langsung merondol gitu. Dia nggak tahu ada undang-undang. Nah, sekarang kita baca persoalan. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian adalah membantu seorang pimpinan tertinggi di desa namanya kepala desa. Yang latar belakangnya berbeda-beda. Ya, ada yang berpendidikan formal sampai S2 di sini. Ada yang S1, ada yang SMA, ada yang SLTP, pas-pasan itu kan? Ada yang paket-paket. Jadi paket ABC ada semua. Ada yang berasal dari ponpes, dari pondok pesantren. Ada yang baru keluar dari lapas. Itu Pak Dirjen, persoalan macam-macam. Nah, karena ini dia punya hak memilih dan dipilih, rakyat mempercayainya, nggak tahu dengan cara apa, dia harus duduk ini. Pakai PDU putih, pakai tanda jabatan, pakai pangkat, dengan atribut kewenangan yang luar biasa. Makanya saya punya falsafah Jawa dulu, diajarin orang waktu mau nyalon bupati 2005. Saya pernah jadi bupati loh, 10 tahun. Le, katanya, saya bahasa Jawa lah ini. Iya Pak De. Nah tadi kecapat itu telu saya orang iso dicekal. Orang iso dilakukan. Apa Pak De? Sudah almarhum Allah. Di desa jauh di sana. Pertama, ojo mahkuto. Jangan mentang-mentang pakai mahkota. Ya kemelelet. Kemelinti dan ojo mahkuto. Jangan mentang-mentang pakai mahkota. Terus kamu jadi semena-mena. Kedua, ojo mahkutem. Apa wae? Bacoki duit rakyat. Tapi di kono apa? Ojo mahku tetekan. Apa itu pada? Ojo ngeten-ngeten rakyat. Jangan nakut-nakutin rakyat. Nah, tapi kita di lapangan, perangkat desa pun kadang bertemu dengan kepala desa yang makan pil 3 ini. Ketika terjadi kesalahan, maka ini adalah kesalahan berjamaah. Bukan kepala desanya saja yang salah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu sebagai perangkat yang membantu kepala desa. Nah ini, nah artinya ini kerja yang kolektif, kolegial, tapi keputusannya kalau baik, ini tetap nama desa. Tapi kalau buruk, nama sama-sama. Maka salah satu terapinya agar tidak terjadi itu, atau vitaminnya, banyak belajar tentang peraturan-peraturan desa. Saya ingat sebelum lahir Undang-Undang 6 2014, masalah pemerintahan desa dengan segala pernak-pernik peraturan sampai dengan pemilihan serta pembiayaan. Saat ini dalam prolek, dalam penggodokan, saya masih bupati. Lahir 2014, ada 2 persoalan. Satu, tertinggalnya desa yang belum dapat kode desa. Di Sumsel ini ada 70, Pak. Undang-undang itu diberlakukan masih tertinggal. Ada 70 desa yang belum mendapat kode desa. Baru tingkat register di provinsi. Digabung, ceos Pak, dibalikkan lagi, ceos. Karena syarat juga belum cukup, tidak digabung, nggak dapat pembiayaan.
Dan itu ada perangkatnya juga, udah terbentuk. Ini persoalan Pak, di Sumsel ada 70 lebih kurang gitu. Dan gubernur yang membiayai itu. Akibat dari dia bisa digabung kembali karena khawatir chaos, dan dia harus tetap berdiri tapi dengan pemerintahan yang pembiayaannya hanya pada level provinsi. Persoalan kedua, ternyata 2014 itu Pak, di penghujung saya jadi bupati, betul-betul cair ruang itu. Tapi belum 1 miliar, masih 200 juta. Euforia Pak. Kayak iwak lunjar itu dikasih dedek. Tahu ya, jadi kalau bapak-bapak main pinggir kali, kasih dedek gitu ya, kasih dedek. Melupak. Yang punya latar belakang iman baik, tahu peraturan, aman. Tapi yang tidak ada modal itu sama sekali Pak, dikiranya uang pribadi. Begitu banyak kepala desa bermasalah hukum, dan citra desa menjadi tercoreng, termasuk perangkatnya apabila itu terjadi. Nah ini artinya tanggung jawab bersama. Bagaimana pengelolaan uang yang begitu besar? Bayangkan, jangan hitung 1, 2 desa, 3 desa, 100 desa, 1000 desa, 73.000 sampai hampir 74.000 jumlah desa di Indonesia. Itu duit desa, itu uangnya siapa? Duit rakyat. Maka tugas perangkat desa salah satunya ikut mungkin membahas APBDes. Kita tahu di lapangan bagaimana infrastruktur dibangun hanya menuju aset-aset punya orang-orang tertentu saja, misalnya di desa. Bagaimana pengelolaan keuangan ini dibuat BUMDes rata, itu hanya dibuat Pertamini. BUMDesnya hanya dibuat Pertamini Pak, pompa bensin yang kecil-kecil yang minyaknya beli di pom bensin itu. Begitu minyak sulit tutup. Dengan pembukuan yang nggak jelas, masih mending di Jawa Pak. Ada buku tanah misalnya, ada bengkok. Loh, kalau di sini saking luasnya tanah mah nggak ada bengkok lagi, udah bengkok-bengkok. Kalau dikelola nggak benar. Ini persoalan. Maka perangkat desa ini adalah juga sebagai tenaga administrator. Kalau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu membuat pelatihan-pelatihan secara bertahap, dibuat pelatihan-pelatihan. Nah, jadi saya mohon Pak Dirjen, usahakan juga ada pelatihan pada skala nasional. Jangan aplikasi doang Pak. Kalau aplikasi ini, klik ini, ada banyak Pak yang nggak bisa nyalain komputer juga. Betul. Dipencet metu ke bule Pak. Ini persoalan. Jadi Pak, sama dengan belajar ngaji Pak, kalau bisa dari Iqra dulu. Jangan langsung aplikasi Pak. Ini gaya-gaya ganteng-ganteng belum tentu. Buka laptop dikirim ke speaker Pak. Jadi yang mendasar-mendasar Pak, kalau ngaji itu kan dari Iqra dulu. Diajarin ini. Jangan langsung ini laptop, ini aplikasi. Oh boyku. Termasuk adesnya juga Pak. Nah belum lagi menghadapi harus membantu orang yang mungkin moralnya nggak jelas. Ini yang paling repot. Dia nggak sekolah, nggak punya pengalaman masih oke. Tapi kalau moralnya gini biduan Pak, sama gendul Pak. Ini repot kita Pak. Sementara wibawa desa ini harus terjaga. Apalagi dalam desa adat, apalagi desa yang termasuk dalam sebuah destinasi wisata. Ini marwahnya harus dijaga, citra yang saya masuk ini juga harus terjaga. Maka saya apresiasi sekali Pak Dirjen musyawarah kerja ini, Pak Muhammad Tahrir, karena
Munas ini udah komplit Pak, ini sekalian ngirit kayaknya Pak. Ini ngirit kalau sudah tiga-tiganya, untung nggak sekaligus ini Pak. Apa Munas, inilah Munas juga sekalian. Ya saya pikir itu, saya mohon maaf tidak bisa menemani sampai acara karena saya harus meninggalkan tempat. Ini yang buka Pak Dirjen apa saya? Saya dengan izin teman-teman PPDI se-Indonesia, khususnya Pak Ketua, izin Pak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Pak Dirjen, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah kerja nasional, rapat kerja nasional, dan rapat pimpinan nasional PPDI dengan ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih, maaf lebih dan kurang, saya harus meninggalkan tempat. Doanya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.